Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmi Nurfazia Rahmawati dengan NPM 202171069. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, menurut Samuelson, dalam ilmu ekonomi itu terdiri dari dua istilah, yakni ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro yakni studi yang menerapkan ekonomi yang mencakup begitu luas seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Nah, untuk ekonomi mikro itu seperti kesempatan dalam bekerja, dalam artian itu adalah peluang yang bisa kita dapatkan serta adanya stabilitas harga. Nah, dalam ilmu ekonomi yang dewasa ini juga banyak berkembangnya melebihi ilmu sosial yang terbagi menjadi beberapa kajian, yakni seperti yang pertama, ekonomi lingkungan. Nah, apa sih ekonomi lingkungan ini? Nah, pada bidang ini ekonomi lingkungan bermula pada beberapa tokoh yang mengemukakan tulisannya, yakni Gray dan Hotelling. Nah, namun terjadinya beberapa konflik karena beberapa studi yang muncul pada tahun 1970-an. Nah, studi ini juga sering disebut studi koheren. Ekonomi lingkungan juga dapat ditinjau dari substansinya. Adanya 3 unsur pokok yang bisa kita pelajari, yakni pertama, kesejahteraan manusia yang sedang terancam oleh lingkungan atau juga penyusutan sumber daya alam. Nah, dari kedua hal tersebut kita dapat mendatangkan dampak yang tidak hanya kesehatan namun juga merugikan negara, manusia, dan serta ekonominya. Nah, yang kedua yakni kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegagalan perekonomian yang terutama pada pasar. Karena banyaknya industri yang sudah mengglobal dan juga dapat pabrik yang di negara maju kepada pesawahan, perkebunan, bahkan perhutanan di negara berkembang. Nah, yang ketiga yakni solusi dari kerusakan lingkungan harus mengoreksi dari suatu unsur yang disebabkannya. Nah, yang kedua yakni ekonomi evolusioner. Ekonomi ini adalah bidang kajian yang menjelaskan tentang naik turunnya pada pertumbuhan serta jatuh bangunnya pada perusahaan, kota, kawasan negara, revolusi. Yang ketiga yakni ekonomi eksperimental. Merupakan hasil studi yang perilaku dipilih oleh individu, bahkan pada saat para ekonomi lebih memusatkannya pada mikroekonomi. Nah, teori ini juga memang sangat cocok untuk digunakan mempelajari perilaku karena masih ada penyimpangan pada perekonomian. Nah, yang keempat yakni ekonomi kesehatan. Nah, ilmu ini berusaha menganalisis tahap keperawatan pada kesehatan, bagaimana dipelajarinya dalam tenaga kerja, memperkirakan pada hasil serta pemikiran dampak yang diinginkan. Nah, bertujuannya juga untuk menginformasikan tentang kesehatan kepada masyarakat. Nah, yang kelima yakni ekonomi institusional. Nah, bidang studi ini adalah tentang sistem sosial, membatasi pertukaran dan penggunaan sumber daya yang sudah langka, dan juga berupaya dalam berbagai bentuk peraturan institusional yang telah mengandung konsekuensinya tersendiri. Yang keenam yakni ekonomi matematik. Ilmu ini mulai berkembang pada tahun 1950 sebelum terjadinya reformasi. Ilmu matematika juga terkenal dengan teknik yang canggih dalam analisisnya. Ilmu ini juga bertitik tumpu pada analisis grafik dan juga presentasinya. Yang ketujuh yakni ekonomi sumber daya alam. Nah, bidang ini tuh mencangkup kajian deskriptif dan normatif. Nah, yang lebih ke elokasinya dengan berbagai sumber daya alamnya. Jadi kita tuh menggunakan lebih ke apa yang alam berikan kepada kita, bukan manusia yang memberikannya. Yang kedelapan yakni ekonomi pertahanan. Nah, ekonomi pertahanan ini ya biaya tentang pertahanan yang mengkaji masalah pertahanan serta perdamaian menggunakan metode ekonomi, melakukannya dengan yakni teori makroekonomi dan mikroekonomi. Yang kesembilan yakni ekonomi sisi penawaran. Ekonomi sisi penawaran ini memiliki arti ganda, yakni arti khusus dan arti umum. Nah,
berkaitan dengan arti khususnya, yakni diasosiasikan dengan jangka yang panjang. Nah, seperti di Amerika Serikat yang merujuk pada regionalistik. Yang ke-10 yakni ekonomi kesejahteraan. Nah, ekonomi ini tentang bagaimana melakukan sesuatu cara dengan sesuai dan menarik, cepat dan juga optimal. Nah, yang ke-11 yakni ekonomi dualistik. Nah, ekonomi dualistik ini memiliki makna yang lebih ke akademik, bahkan ke makna yang lebih pada umumnya. Nah, adanya dua sektor yang berlainan, perekonomian masing-masing, bahkan aturan mainnya secara masing-masing. Yang ke-12 yakni ekonomi informal. Nah, ini berhubungan dengan perekonomian bawah tanah atau perekonomian gelap, yang kebanyakan juga jenis transaksinya tidak tercerminkan atau terstrukturkan atau juga tidak resmi. Nah, yang ke-13 yakni ekonomi campuran, berbentuk pengakuan, keharusan, dan sistem ekonomi pasar bercampur dengan investasi negara. Yang ke-14 yakni ekonomi pertanian. Nah, ekonomi ini lebih mengedepankan makroekonomi pada perlunya pembentukan ekstraksi dan surplus yang ada di pertanian. Nah, yang ke-15 yakni ekonomi tingkah laku. Nah, ekonomi adalah ini mempelajari tentang tingkah laku pada manusia. Namun perbedaan pada ekonomi tingkah laku ini lebih pada umumnya adalah memenuhi studi empiris yang lebih cenderung pada memilih pendekatan deduksinya yang secara logis. Yang ke-16 yakni ilmu ekonomi pembangunan. Nah, kajian ini lebih mengacu pada masalah perkembangan perekonomian untuk masyarakat, khususnya pada negara yang berkembang dengan latar belakang yang berbeda, terutama pada awal Perang Dunia Kedua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mulyani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metode ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu metode induktif. Metode induktif adalah metode yang dimana suatu keputusan dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data dan informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Realitas ini mencakup semua unsur dalam kehidupan yang dialami oleh individu, keluarga, masyarakat, atau yang lainnya. Contohnya seperti upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Yang kedua yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang bekerja atas dasar hukum. Dengan metode ini, ilmu ekonomi menetapkan cara pemecahan masalah dengan acuan, prinsip, hukum, dan ketentuan yang ada di dalam ilmu ekonomi. Contohnya seperti di dalam ilmu ekonomi terdapat suatu hukum yang mengemukakan bahwa jika persediaan barang dan jasa berkurang, maka barang dan jasa tersebut nantinya harganya akan naik. Yang ketiga adalah metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal dan dengan sistematis. Maksudnya, di dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Yang keempat yaitu metode statistik. Metode statistik adalah metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka statistik. Nah, kemudian dari angka-angka tersebut kita dapat mengetahui permasalahan sesungguhnya, dan nantinya kita bisa mencarikan cara-cara untuk menyelesaikan dari masalah-masalah tersebut. Contohnya seperti pembahasan mengenai masalah pengangguran. Di sini kita bisa mencari unsur-unsur seperti yang berkaitan dengan pengangguran, seperti data perusahaan, jenis, dan jumlah lapangan pekerjaan. Kemudian setelah adanya data ini, kita bisa mengumpulkan dan menyusun secara statistik. Selanjutnya, kemudian dari angka-angka tersebut yang telah kita kumpulkan dan susun secara statistik, dapat diketahui cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Silviana Sintawati dengan NPM terakhir 019 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai manfaat ilmu ekonomi. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi menurut beberapa para ahli ekonomi diantaranya yang pertama, ilmu ekonomi dapat membantu kita untuk memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Dengan menguasai ilmu ekonomi, kita dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa harga produk tertentu cenderung naik saat mendekati hari raya, mengapa perjualan barang mewah cenderung meningkat pada saat perekonomian mengalami krisis, mengapa kurs sangat berpengaruh terhadap harga-harga di dalam negeri, dan pertanyaan mengenai masalah ekonomi yang lainnya. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Tentu saja bagi yang mempelajari ilmu ekonomi dan kemudian mampu menguasainya dengan baik, relatif akan mudah membaca fenomena ekonomi yang terjadi sehubungan dengan kejadian-kejadian dalam perekonomian, kemudian relatif dapat memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian. Yang ketiga, dengan mempelajari ilmu ekonomi, maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Yang keempat, jika kita dapat mempelajari serta memahami dan mahir dalam perekonomian, dari potensi hingga keterbatasannya, maka kita akan sangat paham bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang baik di setiap pilihan untuk menentukan tujuan, dan setiap tujuan untuk menentukan masa depan, dan masa depan itu harus dialami dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kehidupan pokok sosial atau masyarakat, serta melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus, saya dari kelompok 4 PPS akan menjelaskan tentang hubungan ekonomi dengan ilmu lainnya. Nah, ilmu ekonomi tidak diciptakan secara mendadak, tetapi secara berkembang melalui suatu proses yang panjang. Dan ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin ilmu baru tahun 1776, yaitu sejak ditulisnya dan diterbitkannya buku yang terkenal yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776 oleh karya Adam Smith. Dan sejak itulah ekonomi sebagai ilmu mengalami perkembangan yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Nah, dari tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi dan Adam Smith, karena beliaulah yang memberikan dasar dan konsep jelas serta utuh. Dan bapak ekonomi itu adalah Adam Smith. Nah, sebenarnya penelaahan ekonomi sudah dimulai sejak zaman Aristoteles tahun 350 sebelum Masehi. Namun penelaahan ekonomi tersebut dipelajari pada tingkat yang mendasar, lebih bersifat filosofis. Kemudian tahun 1270 penelaahan ekonomi tersebut diusahakan untuk lebih dikembangkan oleh Thomas Aquinas dengan beberapa tambahan pemikiran yang bersumber pada kitab Injil. Pada tahun 1758, Francois Guesnain mencoba untuk menjelaskan lebih jauh. Namun meskipun demikian, sampai tahap ini
ekonomi sering disebut dengan fisiokrat. Pada tahun 1776 muncullah tokoh baru yaitu Adam Smith yang berhasil mengangkat penelaahan ekonomi menjadi disiplin baru yang disebut ilmu ekonomi. Sejak saat itu, ilmu ekonomi sangatlah banyak dirasa manfaatnya oleh manusia di dalam usaha mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Ilmu ekonomi berkembang. Gagasan Adam Smith tersebut menjadi dasar bagi ahli ekonomi lainnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Ahli ekonomi yang disebut belakangan ini dikelompokkan menjadi sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik ini seterusnya dikembangkan oleh mazhab Austria dan diteruskan oleh Leon Walras, Alfred Marshall, dan lain-lain. Pada tahun 1890-an, tradisi klasik ini menelurkan perkembangan bagian teori ekonomi yang dikenal sebagai teori ekonomi mikro. Ilmu ekonomi sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena ekonomi tidak hanya mencakup dalam peruangan saja, tetapi dalam ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dalam ilmu ekonomi, seperti 1. Pemindahan sumber daya ekonomi orang kaya ke orang miskin. Yang kedua, barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang ketiga, bagaimana cara memproduksinya. Dan yang keempat, menjadi satu-satunya untuk menghilangkan kemiskinan. Terus ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang lain, seperti disampaikan dalam buku ekonomik yang dikarang oleh ekonom terkenal yaitu Paul A. Samuelson, antara lain. 1. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang studi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut produk dan transaksi di antara banyak orang. Terus yang kedua, ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perusahaan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi, misalnya kecenderungan atau trends dalam harga, hasil diproduksi, dan pengangguran. Terus yang ketiga, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber daya produksi langka ataupun terbatas, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin, dan keterampilan teknis untuk memproduksi berbagai komoditi, misalnya beras, daging, pakaian, televisi, dan jalan raya, serta senjata, dan menyalurkan berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsikan. Terus yang keempat, ilmu ekonomi adalah ilmu studi mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Terus yang kelima, terakhir, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang uang, suku bunga, modal, dan kekayaan. Ilmu ekonomi juga merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka, dan juga yang memiliki beberapa alternatif menggunakan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudiannya menyalurkannya.
Ada beberapa hubungan ekonomi dengan ilmu-ilmu lainnya sebagai berikut. 1. Ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, ilmu sosial adalah ilmu yang subjek maternya masyarakat. Apakah kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga dalam masyarakat, hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok, serta lembaga, juga hubungan antar manusia dengan benda, dan dengan segala macam yang dibutuhkan. Ilmu ekonomi itu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan benda, dengan segala macam aspek yang dibutuhkan. Samuelson juga pernah menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dengan berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi. Antara ilmu-ilmu sosial yang sering bertumpang tindih dengan apa yang dipelajari dengan ilmu ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi dalam pemerintahan. Samuelson juga pernah menjelaskan bahwa kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi seperti pertemuan puncak menteri-menteri di bidang ekonomi, proteksi terhadap industri tekstil, undang-undang pajak, pencegahan polusi udara, dan saksi-saksi ekonomi. Terus yang ketiga, ekonomi dan kebebasan ekonomi. Hukum ekonomi dan keberlakuan. Lebih dari seabad yang lalu, seorang ahli matematika Prancis bernama Laplace berpendapat bahwa orang yang dapat melihat masa depan dengan jelas melalui masa kini dengan perhitungan matematis asalkan data dan waktu cukup tersedia. Sekarang zaman ketidakpastian ini kita tahu bahwa hal itu tidak benar. Ada sesuatu yang tidak teramalkan, bahwa dalam ilmu pengetahuan yang pasti dalam ilmu sosial ternyata tikus tidak selalu menempuh jalan yang sama dan kotak percobaannya. Fred mengatakan bahwa alam bawah sadar kita mengembangkan tidak terduga dan menghasilkan tindakan-tindakan yang sering mengejutkan. Nah, yang keempat, hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu administrasi negara. Efisien merupakan tujuan administrasi negara. Efisien dapat dicapai dengan kerjasama, kompetisi, dan ilmu ekonomi dikembangkan dan memenuhi kebutuhannya. Manusia selalu berkompetisi dan membutuhkan kerjasama. Berdasarkan definisi ilmu administrasi negara, bahwa administrasi negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas atau pemerintah agar terwujud efisien dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintah negara tersebut. Dan hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi negara juga terjadi penyusunan anggaran belanja dalam suatu negara. Maaf ya, saya gitu yang saya sampaikan. Maaf ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu ekonomi.
Mengenai hal ini, tidak ada yang tahu kapan persis ilmu ekonomi lahir. Ilmu ekonomi ini lahir sebagai ilmu pengetahuan. Namun, 350 sebelum Masehi, Aristoteles lah yang dianggap sebagai orang yang pertama memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pertukaran barang. Tetapi, semua orang sepakat bahwa kelahiran ilmu ekonomi ini ditandai dengan buku yang diterbitkan oleh Adam Smith, yaitu buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776. Lalu kemudian pada perkembangan selanjutnya lahirlah pemikiran-pemikiran ekonomi dari para ahli seperti dari Karl Marx, J.M. Keynes, dan Alfred Marshall. Secara umum, perkembangan ilmu ekonomi ini dikategorikan berdasarkan pemikiran atau mazhab dengan tokoh utamanya, seperti mazhab merkantilisme dari tahun 1500 sampai 1776 dengan tokoh utamanya Thomas More dari tahun 1571 sampai 1641 dan Jean Baptiste Colbert dari tahun 1619 sampai 1683. Selanjutnya ada mazhab Pisiokrat dari tahun 1756 sampai seterusnya dengan tokoh utamanya Francois Quesnay dari tahun 1654 sampai 1774. Yang selanjutnya ada mazhab klasik dari tahun 1776 sampai seterusnya dengan tokoh utamanya Adam Smith dari tahun 1723 sampai 1790. Kemudian ada Jean Baptiste Say dari tahun 1767 sampai 1832 dan David Ricardo sampai 1772 sampai 1832. Selanjutnya ada mazhab sosialis dari tahun 1820 sampai 1850 dengan tokoh utamanya Karl Marx dari tahun 1818 sampai 1883. Selanjutnya ada mazhab historis dari tahun 1840 sampai seterusnya dengan tokoh utamanya yaitu Friedrich List dari tahun 1789 sampai 1846. Selanjutnya ada mazhab marginalis atau neoklasik dari tahun 1871 sampai seterusnya dengan tokoh utamanya Karl Menger dari tahun 1840 sampai 1921. Kemudian ada William Stanley Jevons dari tahun 1835 sampai 1882 dan Leon Wallace dari tahun 1834 sampai 1910. Kemudian ada mazhab institusionalis dari tahun 1900 sampai seterusnya dengan tokoh utamanya yaitu Thorstein Veblen dari tahun 1857 sampai 1929. Kemudian ada mazhab Keynesian dari tahun 1930 sampai seterusnya dengan tokoh utamanya John Maynard Keynes dari tahun 1883 sampai 1946. Dan yang terakhir ada mazhab Chicago atau biasa disebut aliran moneteris dari tahun 1976 sampai seterusnya dengan tokoh utamanya Milton Friedman dari tahun 1912 sampai 2006. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restiana Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi ruang lingkup ilmu ekonomi dengan submaterinya tentang konsep-konsep ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ini terdapat 15 konsep. Yang pertama ada konsep skarsitas atau kelangkaan yang menyatakan bahwa sebagian besar barang yang diinginkan oleh orang, namun ketersediaan barang tersebut sangat terbatas, kecuali barang bebas seperti udara. Sehingga barang yang diinginkan tetapi ketersediaannya terbatas tersebut harus dijatah, baik
melalui mekanisme harga maupun cara lainnya. Yang kedua ada konsep produksi. Produksi dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam arti luas, produksi adalah segala usaha yang bertujuan untuk menambah nilai barang atau manfaat dari suatu barang. Sedangkan dalam arti sempit, produksi adalah segala usaha atau aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan suatu barang baru atau mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain. Misalnya, seorang petani yang berusaha menghasilkan padi atau beras melalui usaha bertani. Hal ini dapat dikatakan produksi dalam arti sempit. Namun, jika jumlah padi atau beras yang dihasilkan oleh petani tersebut melebihi dari permintaan konsumsi, maka beras atau padi tersebut memiliki nilai atau manfaat yang rendah. Kemudian, para pedagang berusaha membawa padi atau beras yang tersisa tadi ke tempat baru, misalnya ke pabrik tepung beras. Beras tersebut dibuat menjadi tepung, sehingga nilai atau faedahnya meningkat. Dan untuk aktivitas ini dapat dikatakan sebagai produksi dalam arti luas. Sebuah produksi membutuhkan proses produksi. Proses produksi itu sendiri adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam produksi ini terdapat empat macam faktor produksi. Yang pertama ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor skill atau keterampilan. Selanjutnya, konsep yang ketiga ada konsumsi. Secara sederhana, konsumsi adalah segala tindakan manusia yang dapat menimbulkan berkurangnya atau bahkan menghilangnya nilai dari suatu barang. Namun, konsumsi menurut Samuelson dan Nordaus menyatakan bahwa konsumsi adalah sebagai pengeluaran untuk barang dan jasa, contohnya makanan, pakaian, mobil, pengobatan, dan perumahan. Lalu, yang keempat ada konsep investasi. Investasi merupakan suatu proses, suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan atau keuntungan dari investasi tersebut di masa yang akan datang. Investasi dapat dibedakan berdasarkan lembaganya, yakni investasi yang dilakukan atas dasar investasi publik dan investasi yang dilakukan oleh badan-badan swasta. Investasi juga dapat dibedakan berdasarkan tempatnya. Ada investasi domestik dan investasi asing. Sedangkan investasi berdasarkan jenis barangnya dapat digolongkan menjadi investasi langsung, misalnya pengadaan pabrik, peralatan, dan berbagai sarana produksi. Dan ada juga investasi keuangan atau portofolio, seperti obligasi dan saham. Yang kelima ada pasar. Menurut Samuelson dan Nordaus, pasar adalah sebuah mekanisme di mana para penjual dan pedagang berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan transaksi barang dan jasa. Jika dilihat dari jenisnya, pasar dapat dibedakan berdasarkan barang-barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi dan ada pasar faktor produksi.
berdasarkan waktu terjadinya, ada pasar harian, pasar mingguan, dan pasar tahunan. Untuk pasar tahunan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk pekan raya. Pasar berdasarkan ruang lingkup aktivitasnya ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Sedangkan berdasarkan strukturnya ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang keenam, ada konsep uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran, baik barang dan jasa, serta untuk pembayaran utang. Dilihat dari sejarahnya, ada beberapa jenis barang yang pernah dipakai sebagai uang. Misalnya kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagainya. Uang merupakan bagian pokok dari kehidupan masyarakat. Telah berperan atas lalu lintas pertukaran dalam perdagangan serta perindustrian. Uang dapat diberikan kepada orang lain yang membutuhkan secara percuma-cuma maupun dipinjamkan melalui pinjaman kredit, serta dapat memungkinkan adanya pembentukan modal yang setiap saat dapat dialihkan bentuknya berupa barang-barang. Yang ketujuh ada Letter of Credit atau LC. Letter of Credit atau LC merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa yang bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat ini menyatakan bahwa eksportir penerima surat diberi hak oleh importir untuk menarik wesel atau surat perintah untuk melunasi hutang atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang tertulis dalam surat itu. LC ini mempunyai peranan dalam perdagangan internasional, seperti memudahkan pelunasan pembayaran ekspor, mengamankan dana yang disediakan oleh importir untuk membayar barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Selanjutnya ada konsep neraca pembayaran atau balance of payment. Adalah keseluruhan catatan akuntansi dari transaksi-transaksi internasional suatu negara dengan negara lain. Penerimaan valuta asing dalam penjualan barang dan jasa disebut ekspor, dan sebagai item kreditnya dalam neraca transaksi berjalan. Sedangkan pembayaran valuta asing untuk pembayaran barang dan jasa disebut impor dan muncul sebagai neraca modal terpisah. Selanjutnya, konsep yang ke-9 ada bank atau perbankan. Istilah bank pada masyarakat Eropa bermakna meja atau counter. Meja yang dimaksud adalah meja yang sering dipakai untuk pertukaran uang di pasar pada abad pertengahan. Pada mulanya, bank-bank pada masa lalu bermula sebagai usaha yang disubsidi oleh para pedagang, awak kapal, pedagang ternak, dan belakangan ini oleh agen perjalanan. Selain itu juga ada bank-bank yang muncul dari bisnis perhiasan emas yang beberapa di antaranya disubsidi oleh para dermawan. Fungsi dari bank sendiri dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana-dana yang dimiliki masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun dalam bentuk kredit. Dan yang ketiga, memperlancar kegiatan perdagangan dan arus lalu lintas uang antara para pedagang.
Selain memiliki fungsi tersebut, bank juga melakukan tugas lainnya, seperti menciptakan uang dan melakukan inkaso. Untuk tugas menciptakan uang ini dapat dilakukan oleh bank sentral dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Untuk bank di luar sentral juga dapat menciptakan uang tetapi dalam bentuk uang giral. Untuk tugas-tugas inkaso dilakukan mengingat perdagangan dewasa ini semakin kompleks dan melampaui batas-batas suatu negara. Disinilah para pedagang besar umumnya memilih jasa bank dalam membayar atau menagih hasil transaksi dagangannya. Pada umumnya, pedagang tersebut menggunakan alat pembayaran berupa cek atau giro. Yang ke-10 ada konsep koperasi. Koperasi merupakan sebuah gerakan ekonomi atau sebagai badan usaha milik bersama. Sebagai gerakan ekonomi, koperasi menyatukan beberapa atau sejumlah orang yang memiliki kebutuhan yang sama dan sepakat bahwa kebutuhan tersebut akan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, diawasi, serta dipertanggungjawabkan secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan. Sedangkan sebagai badan usaha milik bersama, koperasi bertujuan untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan bersama seluruh anggota koperasi. Koperasi ini memiliki 7 prinsip. Yang pertama ada keanggotaan yang bersifat terbuka, satu anggota satu suara. Terus yang ketiga ada perputaran modal yang terbatas. Yang keempat, alokasi surplus produksi disesuaikan oleh alat kontribusi dari masing-masing anggota. Yang kelima, jasa penyediaan uang tunai. Yang keenam, penekanan pada aspek pendidikan. Yang ketujuh, bersifat netral dalam persoalan agama dan politik. Di Indonesia sendiri, asas koperasi diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jenis koperasi ini dapat dibedakan berdasarkan lapangan usaha dan menurut lingkungannya. Berdasarkan lapangan usaha meliputi koperasi konsumsi dan koperasi produksi. Yang menurut lingkungannya dapat dibedakan menjadi koperasi fungsional, di mana koperasi ini sering dibentuk di kantor tempat para anggotanya bekerja. Yang kedua, ada koperasi unit desa yang tersebar di desa-desa. Dan yang terakhir ada koperasi sekolah yang tersebar di beberapa sekolah. Dan konsep yang ke-11 ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini merupakan istilah yang memiliki riwayat cukup panjang. Istilah kebutuhan dasar ini dipakai secara luas sejak Konferensi Tenaga Kerja Dunia atau ILO yang berlangsung di Jenewa pada tahun 1976 yang mengemukakan bahwa kebutuhan dasar memiliki 2 unsur, yaitu kebutuhan dasar meliputi jumlah minimum tertentu yang dibutuhkan oleh satu keluarga untuk konsumsi pribadi, yang meliputi makanan, perumahan, sandang, serta perabot dan peralatan rumah tangga. Yang kedua ada kebutuhan dasar meliputi layanan pokok yang disediakan oleh dan untuk komunitas secara keseluruhan, seperti kesehatan, pendidikan, air minum yang aman, sanitasi, angkutan umum, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang ke-12 ada konsep kewirausahaan. Menurut beberapa ahli, konsep ini merujuk kepada suatu sifat keberanian dan keutamaan mengambil risiko dalam
kegiatan inovasi. Dari kata entrepreneur tersebut muncullah tafsiran yang beragam seperti pedagang, pemilik usaha, sampai petualang. Istilah tersebut dipaparkan oleh John Stuart Mill di Inggris pada tahun 1900. Para wirausaha adalah penggerak atau motor ekonomi karena fungsi inovasi yang mereka jalankan menduduki tempat sentral. Wirausahawan juga bukan sebagai penemu murni. Ia hanya yang pertama kali memanfaatkan penemuan tersebut dan mempertaruhkan sumber dayanya sendiri untuk mencapai suatu usaha. Untuk mencapai suatu usaha yang tidak terbayangkan oleh orang lain. Lalu yang ke-13 ada perpajakan. Konsep dari perpajakan ini mengacu pada pembayaran yang dilakukan pada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum, sekaligus sebagai sumber pendapatan negara. Untuk kalangan negara-negara maju, rata-rata pajak menduduki 1/5 sampai setengahnya dari GDP. Misalnya di Swedia sampai setengah dari GDP. Dan di Selandia Baru mengalami peningkatan hingga 61%. Untuk pajak sendiri mempunyai 3 peranan penting dalam masyarakat. Yang pertama ada efek alokatif, yang memiliki arti bahwa pajak mempengaruhi perilaku warga. Sebagai contoh, seseorang akan berhati-hati dalam membeli barang karena dia tahu bahwa setiap pembelian barang tersebut pasti akan dikenakan pajak. Yang kedua ada efek distribusional, yang memiliki arti bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Yang ketiga ada efek administrasi yang dapat diartikan bahwa memungut pajak dapat mengakibatkan munculnya biaya-biaya baik pada sektor publik maupun swasta. Lalu konsep yang ke-14 ada konsep periklanan. Konsep ini mengacu pada suatu komunikasi pasar yang dilakukan para penjual barang dan jasa. Periklanan ini memiliki fungsi kembar terhadap kapitalisme, yakni menciptakan permintaan untuk menampung kapasitas barang-barang industri, mengalihkan perhatian dari konflik kelas di tempat kerja dengan mendefinisikan identitas menurut konsumsi bukan produksi. Yang terakhir ada konsep perseroan terbatas. Merupakan konsep yang paling populer dalam ekonomi, mendasarkan kepemilikan dan tanggung jawab pada sejumlah saham yang sepenuhnya diakui sebagai badan hukum. Perseroan terbatas ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, setiap utang perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak dapat dikaitkan dengan kekayaan pribadi pemegang sahamnya. Yang kedua, identitas perusahaan tidak akan berubah sekalipun saham dialihkan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, hubungan kontraktual dilakukan dan menjadi tanggung jawab dewan direksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang generalisasi ilmu ekonomi. Yang pertama yakni skarsitas.
skarsitas atau kelangkaan. Jika barang jasa akan timbul, maka kebutuhan seseorang ataupun masyarakat akan lebih besar ketersediaannya barang jasa tersebut. Nah, berarti dalam artian kelangkaan ini dapat muncul jika barang dan jasa tidak tersedia atau tidak cukup di pasaran. Yang kedua yakni produksi. Dalam sistem ekonomi pasti ada aktivitas produksi yang menunjang sebuah perusahaan dalam mendapatkan sebuah keuntungan, dan aktivitas ini juga beragam dalam penyesuaiannya sendiri bagaimana keinginan dari perusahaan tersebut atau ketentuan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yakni konsumsi. Konsumsi merupakan unsur dari GNP yakni besaran keseluruhan. Pengeluaran untuk pokok analisisnya adalah mengaitkan pengeluaran ekonomi yang dilakukan oleh konsumen dan perusahaan dalam membelanjakan keperluan yang digunakan lagi untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Yang keempat yakni investasi. Investasi ini dapat mendorong pendapatan melalui injeksi yang kemungkinan memungkinkan produsen menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan lebih banyak. Yang kelima yakni pasar. Dalam perekonomian pasar bukanlah individualis, namun lebih ke komunitas, kelompok atau organisasi, di mana salah seorang bertanggung jawab atas penetapan harga untuk para penjual, produksinya, konsumsi, dan distribusinya juga. Nah, jadi harga itu disesuaikan kesepakatan dari organisasi tersebut. Yang keenam yakni uang. Uang merupakan alat pembayaran yang akan digunakan untuk berjalannya antara penjual dan pembeli. Yang ketujuh yakni letter of credit. Sistem ini lebih dikaitkan dengan sistem yang aman dan dalam melakukan pembayaran dengan mudah dengan seperti pelunasan ataupun dengan pembayaran secara ekspor dengan mengutamakan dana importir yang secara real. Nah, yang kedelapan ya neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini baik dalam perusahaan maupun negara. Jadi harus memprioritaskan neraca pembayaran sehingga mendapatkan perekonomian yang real dan terhindari dari penurunan tukar menukar uang hingga terjadi defisit. Yang kesembilan ini adalah bank dan perbankan. Tugasnya adalah memelihara sistem moneter agar bekerja secara efisien dan dapat tercapainya tingkat pertumbuhan kredit dengan sesuai keperluan sendiri. Yang ke-10 yakni koperasi. Pada umumnya, orang rendah dalam berkoperasi karena banyaknya kasus-kasus di Indonesia sepertinya yakni kurang disiplin dan juga etos kerja dan juga banyaknya korupsi. Yang ke-11 yakni kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar didefinisikan lebih mengacu pada kebutuhan fisik. Nah, dari perusahaan dan negara tersebut, namun lebih ke individualnya dan juga terdapat syarat-syarat fisik yang ada dalam perekonomian sendiri bagaimana ketentuan dan komunitas tersebut. Yang ke-12 yakni kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu hal yang sangatlah penting dalam pengkajian karena di dalamnya kita dapat mempelajari tentang wirausahaan dan kebanyakan dari wirausaha ini adalah makanan yang menarik. Namun di dalam kewirausahaan ini memiliki kelompok yang minoritas jauh dengan kelompok lainnya. Yang ke-13 yakni perpajakan. Pajak merupakan hal yang harus dibayar dan merupakan pendapatan negara. Terdapat pada pajak pula, namun di Indonesia banyaknya korup yang menyalahgunakan keuangan negara. Yang ke-14 yakni periklanan. Iklan berperan khusus dalam perekonomian karena iklan lebih ke bidang sosial sebagai komunikasi dalam perdagangan. Yang ke-15 yakni perseroan terbatas, memiliki ciri independensi dan dapat mengabaikan risiko utang piutang dalam saham pemiliknya yang dapat berekspansi dalam perekonomiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dan teori
teori ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran hidupnya. Di dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa prinsip, antara lain: A. Kita selalu melakukan trade-off. B. Orang yang rasional berpikir secara bertahap. C. Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. D. Biaya adalah segala sesuatu yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Dan yang E. Pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil kerja mekanisme pasar. Sedangkan teori-teori yang terdapat dalam ilmu ekonomi adalah sebagai berikut. Dari W.W. Rostow yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth. Rostow berpendapat bahwa perkembangan ekonomi suatu masyarakat itu melalui 5 tahap perkembangan, yaitu A. Tahap tradisional. B. Tahap prakondisi tinggal landas. C. Tahap tinggal landas. D. Tahap kematangan. Dan yang E. Tahap konsumsi masa tinggi atau besar-besaran. Yang ketiga, teori dampak balik dan dampak sebar Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal adalah seorang ahli ekonomi Swedia dan pejabat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkenal dengan tulisannya Economic Theory and Underdeveloped Regions 1957 dan Asian Drama and Inquiry into the Poverty of Nations 1998. Yang keempat, teori nilai surplus Karl Marx. Karl Marx adalah filsuf Jerman 1818 sampai dengan 1883. Di mata para ekonomi barat, ia adalah seorang agitator yang telah membangkitkan persatuan di kalangan kaum buruh dan intelektual yang telah merasa dirugikan oleh kapitalisme pasar dan sekaligus sebagai penjerumus ekonomi ke abad kegelapan baru. Kemudian ia menghancurkan ikatan kapitalisme dan mengoyak-oyak dasar sistem kebebasan natural Adam Smith. Adapun pokok-pokok pikiran yang dituangkan Marx dalam teori nilai surplus adalah sebagai berikut. A. Jika tenaga kerja adalah satu-satunya penentu nilai, lalu kemana profit dan bunganya? B. Marx juga berkesimpulan bahwa kapitalis dan pemilik tanah adalah pihak yang mengeksploitasi para pekerja. C. Jika semua nilai adalah produk dan tenaga kerja, maka semua profit yang diterima oleh kapitalis dan memiliki tanah merupakan nilai surplus yang diambil secara tidak adil dari pendapatan kelas pekerja. D. Adapun rumus matematis untuk teori surplus dapat dikemukakan bahwa tingkat profit atau eksploitasi adalah sama dengan nilai surplus dibagi dengan nilai produktif akhir. Dengan demikian, yang E. Marx membagi nilai produk akhir menjadi 2 kapital modal, yakni kapital konstan dan kapital variabel. Teori monetarisme pasar bebas Friedman. Milton Friedman merupakan satu-satunya anak lelaki dari 4 bersaudara imigran Yahudi dari Eropa Timur yang bekerja serabut di New York. Beliau lahir di Brooklyn pada tahun 1912. Kemudian pada tahun pernikahan Friedman dan istrinya yang ke-25, beliau meluncurkan buku yang berjudul Capitalism and Freedom. Inti dari teorinya tersebut adalah A. Metodologi positivisme. Valisitas suatu teori tidak tergantung pada unsur generalisasinya maupun kekokohan asumsi-asumsi dasarnya, melainkan pada kesesuaian implikasinya secara relatif terhadap implikasi teori-teori lain yang diukur berdasarkan statistik primer. B. Pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung kebebasan politik intelektual. C. Aturan moneter yang ketat lebih disukai untuk pengambilan keputusan yang disekret oleh otoritas pemerintah. D.
Friedman lebih menekankan kebijakan moneter Q, kuantitas uang jauh lebih penting daripada P. Pengelolaan administratif dan intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat AID Hodge hanya akan merusak situasi ekonomi. Ia menolak standar emas sebagai numeraire moneter dengan dua alasan, yaitu biaya resources-nya yang tinggi dan implementasinya yang tidak praktis. Dalam regulasi makroekonomi, monetarisme jauh lebih baik daripada fiskalisme. Kebijakan diyakini sebagai wahana yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan, namun redistribusi pendapatan bagi kalangan di atas garis kemiskinan justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian. Yang imperialisme disipliner yang menonjolkan penerapan analisis ekonomi oleh para ekonomi terhadap semua bidang biasanya dianggap sebagai disiplin lain seperti sejarah, politik, hukum dan sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.